Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan, biasa dipanggil Wildan, NPM 21901111159. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Malang, kelas media pembelajaran B. Di sini saya akan menyampaikan atau membahas mengenai satu topik yang telah saya pilih untuk memenuhi atau menyelesaikan ujian akhir semester 2 mata kuliah media pembelajaran. Daripada kalian penasaran, langsung aja cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahmad Wildan. Nah, di sini saya akan membahas yang tadi saya bahas, satu topik yang saya pilih. Pasti kalian penasaran apa sih topiknya? Nah, sebelum itu di sebelah saya ini ada sebuah media yang telah saya buat. Nah, media ini saya beri nama buku cerdas karena di dalam buku ini ada satu topik pembahasan yang bersubbab. Maksudnya satu topik dengan subbab yang banyak sih, ada 4 subbab. Nah, apa sih kira-kira topik pembahasan kali ini? Nah, topik pembahasan kali ini adalah SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, mengenai materi kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam atau sebelum datangnya Islam. Nah, ada yang tahu gak sih apa sih kota Madinah itu? Pasti kalian pada jawab kota Madinah adalah sebuah kota yang mungkin ada di Arab atau dekat Mekah. Ya, benar itu jawabannya. Nah, lebih tepatnya kota Madinah adalah sebuah kota tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan kaum muslimin yang awalnya ada di kota Mekah berhijrah ke kota Madinah. Kenapa sih mereka berhijrah? Karena pada saat itu mereka menghindari ancaman atau gangguan ataupun siksaan dari kaum kafir Quraisy. Dan pada saat itu mereka itu disiksa. Waktu ada di Mekah itu kaum muslimin disiksa oleh kafir Quraisy. Akhirnya Rasul pun memerintahkan kepada kaumnya untuk berhijrah, dan Rasul pun juga berhijrah ke kota Madinah itu. Nah, tapi sebelumnya kota Madinah ini, sebelum Nabi Muhammad datang ke kota Madinah ini, kota Madinah tersebut dikenal dengan sebutan atau nama Yatsrib. Nah, Yatsrib, di kota Yatsrib ini terdiri beberapa etnis, yang terutama ada etnis dari Arab, yaitu baik Arab Selatan ataupun Arab Utara, dan ada juga etnis dari kaum Yahudi. Nah, untuk mengetahui kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, ada 4 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama dari aspek kepercayaan, terus aspek sosial, aspek politik ataupun aspek ekonomi. Nah, kita lanjut nih ya ke aspek kepercayaan. Nah, aspek kepercayaan. Ini tahu gambar apa? Ini gambar gambar tangan kayak gini. Ini kan termasuk kayak penyembahan gitu kan. Nah, karena aspek kepercayaan ini adalah sebuah keyakinan manusia di mana manusia itu menyembah Tuhan yang patut untuk mereka sembah. Nah, ketika pada saat itu kota Yatsrib ini atau kota Madinah itu ada 3 agama yang ada di kota tersebut, yaitu yang pertama ada agama Yahudi, terus ada agama Nasrani, dan agama Pagan. Nah, maksudnya agama Yahudi ini berbarengan dengan imigran dari wilayah utara sekitar abad 1 dan abad 2. Nah, kaum Yahudi ini pergi ke Yatsrib dengan tujuan karena ia ingin menyelamatkan dirinya dari penjajahan bangsa Romawi. Pada saat itu kaum Yahudi ini telah melakukan pemberontakan pada bangsa Romawi, dan akhirnya kaum Yahudi bermaksud atau bertujuan pergi ke kota Yatsrib, yaitu dengan tujuan untuk menyelamatkan diri. Dan sedangkan agama Nasrani ini agama yang kelompoknya minoritas, dan di kota Yatsrib ini yang menganut agama Nasrani ini kota minoritas, jadi jumlahnya sedikit rendah daripada agama yang lain. Dan
agama Nasrani ini masuk pada tahun 343 Masehi ketika Kaisar Romawi memerintahkan kepada misioner, maksudnya kayak utusan. Waktu itu Kaisar Romawi itu mengutus seorang utusan untuk menyebarkan agama Nasrani di daerah kota Yatsrib. Nah, yang selanjutnya adalah agama pangan. Agama yang ketiga ini kayak asing dari telinga kita, ya gak sih? Aku sendiri juga baru tahu apa sih agama pangan itu. Nah, agama pangan ini tuh agama yang kepercayaannya kepada benda atau kekuatan alam seperti bulan, matahari, bintang, ataupun patung dan lain sebagainya. Nah, pangan ini hidupnya sangat sesuai dengan tradisi nenek moyang, karena pada waktu itu mereka juga menyembah berhala seperti nenek moyang mereka sendiri. Dan agama pangan ini peribadatannya atau kayak penyembahannya atau peribadahannya itu kayak bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani, yang mengakibatkan agama pangan itu sering terjadi perselisihan atau pertengkaran dengan agama Yahudi seperti itu. Nah, inilah gambaran aspek kepercayaan atau agama kota Madinah sebelum datangnya Islam, atau bisa disebut kota Yatsrib. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek politik. Belum saya tutup, lupa. Aspek politik. Salah. Kita ke aspek sosial dulu nih. Nah, di aspek sosial. Aspek sosial ini waktu itu sebelum datangnya Nabi Muhammad ke kota Madinah, di kota Yatsrib tersebut, itu ada beberapa kabilah. Kabilah ini suku atau kaum yang menempati di kota Yatsrib. Nah, suku-suku tersebut yang tinggal di kota Madinah saling berperang satu sama lain. Nah, apa aja sih suku-sukunya? Nah, suku-sukunya itu ada kaum Aus dan Khazraj. Ini maaf tipu, seharusnya KHAZRAC. Ada kesalahan teknis. Terus yang kedua ada kaum Yahudi. Nah, kaum Aus dan Khazraj itu berasal dari dua orang kakak beradik yang namanya Aus dan Khazraj, yang berasal dari Arab Selatan. Dan kaum ini itu berasal dari satu suku yang besar dari Yaman, yaitu suku Ad. Kemudian suku Ad tersebut terpecah menjadi dua, dan keduanya ini saling bertengkar atau berperang, padahal dia ini saudara, tapi perang saudara gitu. Nah, perang saudara ini ada banyak faktornya. Yang pertama dari karena ingin menguasai wilayah. Terus juga ada adu domba dengan kaum Yahudi dan lain sebagainya. Nah, masing-masing kaum atau kaum Aus dan Khazraj itu memiliki wilayah kekuasaan. Kalau Aus itu memiliki wilayah kekuasaan di dataran tinggi, yang mana di dataran tinggi tersebut wilayahnya tumbuh subur, maksudnya tanamannya subur, sehingga kaum Aus bisa memanfaatkan tanah subur tersebut dengan menggunakan lahan pertanian ataupun perkebunan. Nah, sedangkan kaum Khazraj itu tempat penguasaannya ada di dataran rendah, yang mana dataran rendah tersebut tanahnya nggak subur, jadi nggak bisa digunakan untuk pertanian ataupun perkebunan. Nah, pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad ini terjadilah sebuah perang saudara antara kaum Aus dan Khazraj, di mana waktu perang tersebut dimenangkan oleh kaum Khazraj, karena kaum Khazraj ini banyak jumlah pasukannya. Meskipun waktu itu kan menang kaum Khazraj dan kaum Aus itu kalah, padahal kaum Aus ini dibantu oleh kaum Yahudi. Nah, kekalahan perang pertama ini membuat kaum Aus kayak mengutus dua orang untuk pergi ke Mekah. Jadi kaum Aus itu waktu kalah perang sama kaum Khazraj, itu mengutus dua orang untuk pergi ke Mekah, yaitu dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada kafir Quraisy. Nah, waktu itu kaum Aus mengutus dua utusan, yaitu ada Iyas bin Mu'az sama Anas bin Difa kayaknya. Nah, keduanya ini waktu ada di Mekah, keduanya menemui atau bertemu dengan Nabi Muhammad, dan ketika itu Nabi Muhammad juga bercakap dengan keduanya.
dan salah satu dari keduanya itu tertarik dengan ajaran Nabi Muhammad, yaitu Iyas ini sangat tertarik dengan ajaran Nabi Muhammad. Namun si Anas ini mengingatkan kepada Iyas bahwasanya kita ke Mekah tujuannya hanya untuk meminta bantuan kepada kafir Quraisy, dan keduanya ini akhirnya waktu ketemu dengan kafir Quraisy, ternyata kafir Quraisy menolak. Jadi keduanya ini pulang ke Madinah dengan dengan tangan kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada hasilnya apa-apa, karena kafir Quraisy juga menolak. Jadi waktu itu terjadi lagi perang antara kaum Aus dan Khazraj, dan perang yang kedua ini dimenangkan oleh kaum Aus, dan sejarawan pun menyebutkan bahwasanya perang tersebut itu adalah perang terakhir. Nah, perang terakhir antara saudara, perang kaum Aus dan Khazraj. Dan selanjutnya kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini jadi tadi kan ya, kaum Yahudi itu datangnya ke kota Yathrib dengan tujuan menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Nah, di kaum Yahudi ini ada beberapa suku atau suku atau kabilah, yaitu suku yang pertama suku Hani, bacanya sulit, Hi a. Nah, apa ya bacanya, Hainu itu lawis sama suku Nadir dan suku Quraizah. Nah, ketiga suku ini hubungannya tidak harmonis. Karena apa? Karena mereka ini juga merebutkan kekuasaan wilayah Yathrib gitu. Nah, untuk suku Nadir itu ada di tempat wilayah 2 atau sampai 3 mili di beberapa di kota Madinah, yaitu di sebuah wilayah yang bernama Aliyah. Terus yang satunya, yang kedua itu suku Huroizah, itu berada di Murzah, maksudnya di Murzah, di kota Masur. Ya, maksudnya kota Masur ini bukan kota sih, wilayah yang bernama Masur yang berada di kota Madinah. Terus yang ketiga yaitu Hainuha, itu berada di kota Madinah sendiri. Dan suku atau Bani Nadir ini yang ada di Aliyah itu mendapatkan keuntungan karena tempatnya subur dan banyak tanaman atau pohon-pohon, tanaman kurma yang ada di situ. Nah, seperti itu aspek sosial di kota Yathrib. Itu sih. Terus selanjutnya kita ke aspek politik, karena aspek sosial ini juga berhubungan dengan aspek politik. Aspek politik di kota Yathrib itu seperti apa sih? Yang pertama kita lihat dari model pemerintahannya. Model pemerintahan di kota Yathrib ketika itu bukanlah seperti negara Republik Indonesia ataupun kerajaan ataupun khilafah, melainkan model pemerintahan di situ tuh yaitu seperti suku-suku. Berarti suku-suku yang paling kuat yang ada di kota Yathrib itulah yang menguasai kota tersebut. Jadi tergantung suku tersebut, suku siapa yang paling kuat. Jadi seperti itu, kayak model pemerintahnya itu enggak tertata. Jadi maka dari itu banyaknya konflik antar kaum untuk menguasai wilayah. Seperti itu, bahkan sampai ada perang Yahudi dengan Nasrani karena bertentangan sih. Terus agama Nasrani ini minta tolong kepada kaum Aus tadi dan Khazraj, dan akhirnya waktu perang itu pun ada domba juga dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini kayak mengadu domba gitu loh, kedua kaum Aus dan Khazraj, jadinya kayak terpecah gitu. Tapi pada akhirnya kaum Khazraj dan kaum Aus itu kembali bersatu lagi. Karena waktu itu mereka sering mendengar ajaran-ajaran Yahudi, bahwasanya ajaran-ajaran Yahudi ini bakal ada nabi baru, yaitu Nabi Muhammad SAW yang ada di Mekah pada waktu itu. Jadi aspek politik kota Yathrib waktu itu seperti itu, maksudnya kekuasaannya itu ada di salah satu suku yang sangat kuat menguasai kota Yathrib.
Jadi bukan seperti kayak kerajaan ataupun khilafah ataupun negara Republik Kesatuan Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke aspek yang terakhir, aspek ekonomi. Aspek ekonomi kota Yatsrib. Pada waktu itu kota Yatsrib adalah kota yang kayak kota yang subur, benar, kota yang subur. Bahkan letak geografisnya, ditinjau dari letak geografis, kota Yatsrib ini sangat untung karena kota Yatsrib itu ada kayak kota perhubungan. Jadi ini kota Yatsrib ya, ada jalur perhubungan. Keuntungannya karena kota tersebut itu strategis dari jalur perhubungan perdagangan antara Yaman yang ada di utara dan Syria yang ada di selatan. Yaman yang ada di selatan, Syria yang ada di utara, kebalik. Jadi kota Yatsrib itu terletak strategis karena ada jalur dagang dari kota Yaman yang ada di selatan dan dari kota Syria yang ada di utara, seperti itu. Dan kota Yatsrib atau Madinah ini itu kawasannya subur, maksudnya tanahnya subur. Jadi banyak penduduk kota Yatsrib itu mata pencahariannya sebagai petani ataupun melakukan perkebunan yang ada di tanah-tanah yang subur. Bahkan banyak penduduk kota lain itu menginginkan pergi ke kota Yatsrib karena ingin karena ingin pindah karena kotanya subur gitu kan. Dan penghasilan terbanyak di kota Yatsrib itu adalah kurma dan anggur. Kurma ini bisa digunakan untuk bahan makanan, terus juga bahan bangunannya dari pohonnya. Terus juga pada waktu itu kurma dijadikan sebagai kayak mata uang. Jadi waktu itu penduduk kota Yatsrib itu menukar kurma dengan uang kayak barter, tapi sifatnya mendadak gitu, terdadak. Jadi misal kayak si A ingin uang tapi si A ini punya kurma, jadi kurmanya ini ditukar ke si B ini punya uang, jadi langsung secara dadakan gitu. Kalau yang aku tahu sih seperti itu. Jadi seperti ini sih kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, dari 4 aspek. Yang pertama aspek kepercayaan, terus yang kedua aspek sosial, terus yang ketiga aspek politik, dan yang terakhir aspek ekonomi. Nah, dari aspek-aspek tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya kota Madinah pada saat itu masih belum tertata. Namun di aspek ekonomi, kota Madinah tersebut memiliki banyak keuntungan. Nah, seperti itu sih. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan, bila ada lebihnya mohon disebarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.